Pemirsa Intens Investigasi, deadlocknya pertemuan Pratiwi Novianti dengan pihak Agus Salim pada tanggal 15 November lalu memang disayangkan banyak orang. Pasalnya bukannya membuat kisruh donasi Agus mereda, tapi makin menjadi-jadi. Hingga kembali menjadi sorotan, salah satunya oleh Nikita Mirzani yang terang-terangan mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam donasi Agus yang tak kunjung kelar ini. Lalu seperti apa Nikita Mirzani menanggapi kisruh donasi Agus ini? Benarkah ia menyalahkan awal donasi yang menyertakan rekening pribadi Agus sebagai kesalahan fatal? Lantas, benarkah juga ia sepakat dengan apa yang dikatakan Farhad Abbas terkait uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus merupakan milik Agus dan terserah mau Agus pakai buat apapun? Namun masalahnya kini uang donasi sudah berada di rekening Yayasan Novi dan bukan di rekening Agus lagi. Lalu bagaimana Nikita Mirzani melihatnya? Benarkah ia menganjurkan Novi agar tak mengembalikan uang donasi tersebut ke Agus lagi? Apa yang menjadi alasannya? Dan seperti apa pula Farhad Abbas menanggapi usulan Nikita Mirzani tersebut? Benarkah hal ini membuat Farhad Abbas geram hingga meminta Nikita Mirzani agar jangan menyenggol dirinya? Dan akankah Farhad Abbas juga bersiteru dengan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ramainya kisruh donasi Agus Salim hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Meski sudah ada upaya pertemuan perdamaian yang dilakukan pada 15 November lalu, namun disayangkan tak menemukan solusi dan kesepakatan bersama yang membuat masalah donasi selesai, namun yang ada malah bertambah kisruh. Dan akhirnya kembali menyita perhatian netizen dan public figure, termasuk Nikita Mirzani, artis yang memang kerap memberikan tanggapannya atas apa yang sedang menjadi perhatian publik. Ibu 3 anak ini melihat kemelut donasi Agus ini yang semakin melebar. Namun ia ungkap dirinya mengetahui apa yang menjadi penyebab awal masalahnya. Dan mengejutkan, Nikita Mirzani ungkap kesalahan fatalnya ada pada saat Novi saat open donasi Agus dengan mencantumkan rekening pribadi milik Agus. Lagian lain kali, kalau misalkan kalian mau open donasi, jangan ke rekening pribadi. Itu paling fatal. Open donasi itu jangan pakai rekening pribadi, itu fatal. Walaupun uang donasi itu kalau sudah masuk ke orangnya itu memang hak orangnya mau pakai. Even though mau dipakai untuk hal-hal yang nggak baik pun itu udah hak miliknya si yang mendapatkan donasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nikita Mirzani, karena awalnya sudah menggunakan rekening pribadi Agus, maka artis berusia 38 tahun ini pun menegaskan bahwa sebenarnya uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus itu sudah milik Agus. Mau itu dipakai untuk hal-hal lain apapun itu, sudah hak milik Agus dan terserah Agus. Mengenai hal tersebut, Farhad Abbas juga menanggapi hal serupa bahwa dirinya sejak awal sepakat bahwa uang donasi sebesar 1,5 miliar yang sudah masuk ke rekening Agus itu adalah hak milik Agus seutuhnya. Namun karena Novi yang terus berkelit kalau uang donasi itu adalah uang para donatur yang mendonasikan uangnya ke Agus, maka uang charity itu pun harus digunakan Agus untuk pengobatan kedua matanya yang kini sudah tidak bisa melihat lagi akibat disiram air keras diduga oleh kedua rekan kerjanya. Agus kalau udah pakai uang setengah dari donasinya ya sudah, apapun yang sudah masuk ketika dia open donasi, ya itu udah jadi haknya Agus sebetulnya. Tapi ya nggak ngerti juga ya kalau dia bilangnya open donasi untuk berobat, ternyata dia nggak pakai untuk berobat, ya sebetulnya terserah aja. Memang khusus buat amal charity buat Agus.
sumbangan buat Agus. Bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dia bilang untuk berobat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti itu. Namun kondisinya kini uang sudah berada di Yayasan Novi dan masalah sudah terlanjur makin kisruh. Hingga Nikita Mirzani pun memberikan sarannya untuk Novi, jika memang uangnya sudah ada di rekening Novi, lebih baik uangnya diserahkan ke tempat-tempat yang dilanda bencana alam. Nikita Mirzani mencontohkan bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 17 November kemarin. Ditegaskan Nikita Mirzani di sana jauh lebih banyak yang membutuhkan daripada uang tersebut dikembalikan ke Agus. Dengan begitu, yayasan juga bisa menolong para korban bencana alam yang korbannya banyak anak kecil. Dan menurutnya hal tersebut jauh lebih berkah. Dan setelah itu baru bukti transfer diberikan Novi ke pihak Agus. Jadi gini ya, kalau masalah Agus tadinya gue nggak mau komentar ya, cuman sebenarnya apa sih yang dimasalahin dari masalahnya Agus yang disiram air keras ini? Kenapa jadi heboh banget satu Indonesia gitu? Padahal gue juga bingung ya sama Novi. Apa sih yang diperkarakan dari si Agus gitu untuk Novi? Uang kan sudah dikembalikan ke Novi. Ya sudah, Novi tinggal salurkan lagi ke tempat orang yang berhak untuk mendapatkan donasi. Terus apa yang dimasalahkan? Ngapain lu mau donasi? Walaupun awalnya dibilang katanya butuh untuk dana biaya pengobatan. Tapi kan uangnya juga sudah ditransfer ke Novi. Ya sudah, Novi jangan dikembalikan ke Agus menurut gua. Uangnya kan udah ada di Novi. Saran gua, Novi, uang yang sudah ada di rekening lo itu mending lu salurkan ke tempat-tempat bencana alam deh. Kayak sekarang kan di Nusa Tenggara mana? Timur ya. Nusa Tenggara Timur yang gunung erupsi ya. Itu tuh yang anak-anak banyak di tempat penampungan. Mendingan kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus, jangan. Kasih ke sana, gas, buruan transfer ke sana. Sudah nggak usah dikembalikan lagi ke Agus, ngapain? Nanti Novi kasih unjuk buktinya bahwa Novi sudah transfer semua ke sana. Udah berkah itu, Menanggapi saran Nikita Mirzani tersebut, Farhad Abbas pun langsung geram. Bagi Farhad Abbas, Nikita Mirzani lebih baik tidak usah terlalu banyak ikut campur urusan Agus. Apalagi Farhad Abbas tak menyenggol Nikita Mirzani, jadi jangan senggol-senggol dirinya, tegas Farhad Abbas. Apalagi kini dirinya juga sudah tak mau menambah musuh, jadi lebih baik urus masalah masing-masing. Terlebih Nikita Mirzani juga sedang ada masalah dalam keluarganya. Ditambah lagi, Farhad Abbas juga sedang fokus ke urusan hukum masalah Agus ini, karena kemarin pun tak menemukan titik terang pada saat pertemuan perdamaian yang dibuat oleh Novi. Padahal Farhad berpikir di pertemuan tersebut pihak Novi sudah ingin menyerahkan uangnya. Hingga Farhad Abbas juga tak mempermasalahkan jika harus menyabut laporannya, namun yang terjadi tak sesuai keinginan. Hingga Farhad Abbas pun menyebut saat itu Novi hanya ingin mempermalukan kembali Agus. Dan karena sudah menduga hal tersebut yang akan terjadi, maka karena itulah Farhad Abbas pun ungkap sejak awal tak mau datang ke pertemuan tersebut karena dirinya tahu hasilnya akan seperti ini. Mir ini urus saja dulu. Kontrakannya pahami dulu lah, beresin dulu. Dengan janji dia mau usaha bahas itu dulu, dia urus, nggak usah ikut campur dulu di urusan urusan Agus gitu kan ya. Saya kan nggak senggol-senggol kamu, jadi nggak usah senggol-senggol saya. Saya nggak mau nambah musuh lagi gitu ya, jadi santai aja gitu. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang, prank. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir gitu. Kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan operasi Agus selesai. Kita udah nggak mikir itu, udah jalur hukum gitu. Tapi karena mungkin kita pikir udah meminjarakan uangnya, kita pikir ya udahlah kalau udah diserahkan baik-baik aja. Sekarang buat Novi ya, maaf ya nggak ada kompromi ya. Silakan dia mau ngasih atau sekarang, yang penting kita proses hukum. Nggak ada deadlock. Kita untuk Novi nggak ada kompromi. Ini hanya kepentingan konten-konten orang-orang itu aja. Hanya ingin mempermalukan kita, mempermalukan Agus.
Dia undang kita minta uangnya, dibilang memperjuangkan uang, ngejek-ngejek kita lagi. Jadi nggak ada bagusnya. Jadi nggak mungkin saya datang. Udah terasa. Ngundang selesai, harusnya buat aja. Sekarang dia ngajuin proposalnya orang sama aja, tidak ada perubahan gitu. Padahal yang persoalannya lu ngambil uang orang, lu mensandra uang orang, lu memeras, menakut-nakuti. Ya, uang yang udah masuk dana charity, lu tarik lagi yayasan, lu bilang lu yang kelola. Padahal itu dana charity, tidak ada pertanggungjawaban, siapa aja bisa menerima. Di tengah kasus donasi Agus yang makin melebar ini, lalu seperti apa tanggapan Denny Sumargo yang juga ikut dalam upaya donasi Agus saat itu? Benarkah ia berharap kisruh donasi Agus bisa segera selesai? Dan menurutnya hal apa saja yang harus diperhatikan agar kisruh donasi Agus ini bisa mereda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, kasus yang berlarut-larut dan gagalnya pertemuan mediasi antara Novi dan pihak Agus kemarin diakui Denny Sumargo membuatnya sangat lelah. Selain kasus makin bertambah kisruh, kasus ini juga sudah banyak menyeret banyak pihak dan ditegaskan ayah satu anak ini ia berusaha berada di pihak yang netral tanpa memihak manapun. Dan yang ia bela adalah kebenaran. Jadi siapapun yang benar akan dikatakan benar dan yang salah akan dikatakan salah. Saat ini ia hanya berharap kisruh ini bisa mendapat solusi terbaik karena kini yang dibutuhkan Agus juga adalah uang donasi tersebut untuk pengobatan matanya. Jadi menurutnya kedua belah pihak untuk mengesampingkan dulu ego masing-masing demi Agus. Barulah dengan kepala dingin bisa diperoleh kata sepakat. Denny Sumargo juga menekankan bahwa jika kasus ini ingin segera selesai, harus adanya kebaikan dari hati masing-masing agar bisa menyelesaikan masalah yang sudah terlalu jauh ini tanpa ada prasangka-prasangka negatif sebelumnya. Tadi kan sudah ngobrol dari kedua belah pihak. Saya berharap hari ini bisa selesai. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai orang yang membantu membroadcast pertemuan ini. Penyelenggaranya dari Novi karena dia punya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Oke, poinnya tadi nanti kalian bisa cek di YouTube aja. Karena keseluruhan, karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek, dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke? Hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi, supaya berhenti untuk segala jenis provokasi. Karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi. Karena seperti yang saya bilang dari kemarin, bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Iya, tapi kan dari pihaknya Novi juga punya cara yang dia mau supaya dikawal oleh publik. Uang ini mau diapakan dan transparansinya. Gini loh, Novi aja dipertanyakan transparansinya kan, aman. Jadi sama-sama enak. Tapi kalau adu-adu ego, yang hancur siapa? Ini Agus butuh bantuan loh, ya. Dan Novi juga posisinya terpojok. Sekarang ini Novi posisinya terpojok, Bang Farhad, Agus juga terpojok.
terpojok karena hujatan segala macam. Lepaskan diri kalian dari itu. Cari jalan yang terbaik ya. Cari jalan yang terbaik karena ujung-ujungnya kalian akan mediasi juga, capek soalnya. Tapi kalau kalian mau panjangkan drama ini supaya menjadi tontonan dan ada keuntungan di dalam hal itu, ya sudah, monggo. Selain itu, Denny Sumargo juga menilai dengan berlarut-larutnya kasus ini juga membuat para publik figur yang terlibat di dalamnya jadi memberikan tontonan yang tidak baik untuk banyak orang. Apalagi dampaknya juga terus-menerus muncul hujatan yang tertuju kepada Agus, padahal awalnya donasi ini dibuka untuk menolong Agus dalam upaya penyembuhan matanya. Ditambah lagi, Denny Sumargo juga menegaskan tak mau jadi orang ketiga karena dirinya bukan sebagai pemegang uang donasi. Tapi uang yang diperuntukkan untuk Agus dilakukan lewat pengawalan Yayasan Novi. Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Bukan begini cara penyelesaian masalah. Saya tidak. Karena jangan sampai saya terlihat ikut campur dalam masalah ini. Karena uang ini adalah diperuntukkan untuk Agus lewat pengawalan yayasannya Novi. Dua-duanya sejalan kok. Kok sekarang akhirnya berpisah? Kok kita pikir pakai otak gitu. Ini bukan serial drama, ini bukan sinetron. Jangan terlalu banyak gimmick dan dramanya di dalam, ya. Merasa titik temu untuk masalah kasus donasi Agus ini tak kunjung mencapai kata sepakat. Maka pihak kuasa hukum donatur pihak Novi pun melakukan upaya lain dengan mengumpulkan polling terbanyak. Lalu seperti apa progres polling yang sudah dibuka untuk temukan solusi dari kisru donasi Agus ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Dalam upaya mencari solusi lainnya dalam kasus donasi Agus ini, maka pihak kuasa hukum donatur pihak Novi juga mengungkap progres dari polling yang mereka buka untuk nasib uang donasi Agus yang masih menjadi kisruh ini. Ya, diketahui polling tersebut untuk menentukan 3 opsi. Apakah donasi akan dikembalikan kepada donatur? Atau apakah dikembalikan kepada Agus? Atau bisa juga dikembalikan kepada Yayasan Novi untuk dipergunakan kepada korban-korban yang lainnya. Dan hingga saat ini, pilihan paling besar ada di donasi akan dialihkan ke pihak lain yang membutuhkan. Pengumpulan polling ini akan dilakukan dalam 1 minggu ini agar rencananya Jumat minggu depan bisa mengajukan gugatan dengan harapan agar cepat diproses. Dan selanjutnya, biar majelis hakim yang menentukan pilihan terbaik dari nasib uang donasi Agus ini. Sejauh ini memang sudah masuk beberapa donatur yang ikut dalam polling itu. Nah, karena kan polling ini kan resmi, kita ini terdaftar di Depkominfo, ya kan. Jadi validasinya ini nanti akan terjadi ketika kita sudah terkumpul, mungkin nanti per 1000 mungkin nanti akan kita validasi. Nah, sampai hari ini masih banyak yang mungkin netizen yang kirim dia serta fotonya itu foto-foto macam-macam yang nilainya itu sampai 1,4 miliar dari yang tidak valid ini. Jadi untuk donatur yang valid itu belum sampai 1000, belum sampai, ya masih di atas 500-an lah, baru ya kurang lebih 10%-nya lah dari data yang kita update per tadi pagi. Kita lakukan ini selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kemungkinan di minggu
di minggu depan ini kita juga sudah siapkan gugatannya, ya kan? Jadi tinggal nanti tunggu hasil validasinya oke, semuanya terkumpul, kita print out, kita ajukan ke pengadilan. Target dari teman-teman itu hari Jumat kita daftarkan gugatan itu. Ya paling kalaupun harus ada yang kurang ya di Seninnya itu udah pasti harus masuk. Ya, kita akan mengikuti keputusan hakim karena itu yang tertinggi, keputusan pengadilan itu kan yang tertinggi. Jadi kita tetap akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Ya kan? Sampai sejauh ini sih kita belum terpikirkan apakah kalau memang berbeda harus banding atau itu kita nggak sejauh itu. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa hasil polling yang demikian, ya kan kita serahkan kepada majelis hakim bagaimana keputusannya, ya kan selama itu memungkinkan ya udah kita tunduk dan patuh terhadap keputusan itu. Kita tidak ada yang sampai saat ini tidak ada yang kita tolak atau yang kita terima. Jadi pilihan ini semua kita kembalikan kepada donatur, ya kan. Apakah dana ini untuk dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur atau dikelola oleh yayasan Novi, ya kan, untuk dipergunakan untuk Agus atau untuk korban-korban yang lainnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.